Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika, bocah pengintip latihan silat perguruan Trisula Kembar di atas pohon, ketahuan oleh salah seorang murid perguruan Trisula Kembar. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan kecerdikannya, Andika menggabungkan 3 jurus Trisula terbang sekaligus, sehingga terlihat seperti jurus baru. Maka ketika murid perguruan itu hilang keseimbangan karena keserangannya luput, Andika cepat menyudut. Seketika, sikunya cukup runcing disodorkan ke arah hulu hati murid perguruan Trisula Kembar itu. Orang itu kontan terjatuh berguling, diiringi keluhan tertahan. Kedua tangannya memegangi ulu hati yang terasa diaduk akibat hantaman siku Andika. Dia mencoba bangkit berdiri sambil menatap tajam ke arah bocah gelandangan itu. Andika yang bertubuh kecil sudah bersiap-siap kembali. Dibanding tubuh penyerangnya yang tegap dan berotot, tubuh Andika memang tidak ada apa-apanya. Dan memang, murid perguruan Trisula Sakti itu membuat kesalahan dengan menganggap remeh Andika yang bertubuh kurus. "Untuk apa kau mencuri jurus-jurus perguruan kami?" tanya pemuda itu terdengar seperti erangan suaranya. "Kau pasti dari golongan hitam yang diutus untuk memata-matai kami." Andika bukannya menjawab, tapi malah mesem-mesem menahan tawa yang mau pecah saat itu juga. Tiba-tiba timbul pikiran-pikiran nakal yang kebanyakan dimiliki anak gelandangan di kota Praja. Apa kau tidak melihat jurusku? Kalau diperhatikan, pasti kau tahu dari perguruan mana aku," kata Andika lantang dengan wajah dibuat seangkuh mungkin. Murid perguruan Trisula Kembar hanya menautkan alis sambil tetap memegangi ulu hatinya masih terasa mual. "Perguruan mana ya? Kuda-kudanya memang kuda-kuda milik perguruan Trisula Kembar. Tapi jurus yang dipakai untuk mematahkan seranganku, rasanya baru kali ini kulihat," pikir orang itu tetap meringis. "Dasar murid tolol," umpat Andika dalam hati. "Ada apa ini?" Tiba-tiba terdengar teriak seseorang di belakang Andika sekitar 3 tombak jauhnya. Dan seketika kedua orang itu kontan melihat ke arah datangnya suara. "Kakang Soma, gembel kurus bau ini, kupergoki sedang memata-matai perguruan kita di atas pohon itu," lapor murid perguruan Trisula Kembar ketika mengenali orang yang baru datang itu, dan dia lantas menjurah. Andika tahu orang yang baru datang ini adalah yang tadi sedang melatih beberapa murid di halaman depan perguruan Trisula Kembar. Rupanya dia dipanggil dengan nama Soma. Melihat kehadiran pelatih silat itu agak ngeri juga Andika. Orang yang dipanggil itu melirik Andika. Matanya tampak tenang dan dingin. "Benar begitu? Siapa namamu?" tanya Soma cukup ramah, namun belum juga tersenyum. "Andika," jawab gelandangan itu ragu. "Benar begitu Andika?" ulang Soma. "Benar." Tidak, maksudku." Bertele-tele kau. "Sudah Kang Soma, tangkap saja bajingan bau ini, lalu kita paksa bicara," segar murid yang dipecundangi Andika tadi. Soma hanya mengangkat sebelah tangan menyuruh orang itu diam. "Biarkan dia bicara baik-baik, Kopala." Andika berkali-kali menelan ludah, membayangkan apa yang bakal terjadi pada dirinya nanti.
mungkin nanti akan dipukuli ramai-ramai seperti karung pasir di pekarangan perguruan yang setiap malam dilihatnya. Atau barangkali pula diikat di sebatang kayu lalu dijemur dan diterik sinar matahari. Dan bisa juga, Andika terperangah. Dia lupa kalau pertanyaan Soma tadi belum dijawab. Maksudku tadi, tidak benar kalau aku memata-mati perguruan ini. Aku hanya apa? Pancing Soma kembali. Wajahnya tak berubah sedikit pun, seakan terbuat dari batu yang dipahat. Hanya sedikit mengintip agar bisa belajar 1-2 jurus. Ungkap Andika akhirnya. Sudah berapa lama itu kau lakukan? Hanya baru 2 purnama. Hah? 2 purnama kok baru? Celutuk murid yang dipanggil Gopala itu. Beberapa saat Soma hanya memainkan dagu dengan jari tangan kanannya, dan matanya jatuh ke arah rerumputan yang berselimut sinar bulan temaram. Sudikah kau memperlihatkan jurus-jurus yang telah didapat selama di perguruan kami? Pinta Soma. Andika kontan terkejut mendengar tawaran itu, dan benaknya sudah membayangkan dirinya yang berdiri di pelataran perguruan lalu memainkan beberapa jurus di bawah sinar bulan. Memang itulah yang diidam-idamkannya selama ini. Bagaimana Andika? Anggap saja ini undangan dari kami. Baik, jawab Andika dengan cepat. Seakan takut kalau undangan itu hanya berlaku hanya sekali saja. Andika segera menjura seperti layaknya murid perguruan Trisula kembar pada Soma. Saat itulah Andika melihat untuk pertama kalinya senyum Soma yang ramah dan tak dibuat-buat. Soma memperkenalkan Andika kepada laki-laki setengah baya yang juga menggunakan pakaian hitam-hitam. Penampilannya sederhana, tidak jauh beda dengan murid-murid yang lain, dan ini memberi kesan seakan orang itu tidak memiliki pengaruh apa-apa di perguruan itu. Namun ketika Soma bersikap hormat dan menjura kepadanya sambil memanggil guru, barulah Andika tahu kalau laki-laki bertubuh sedang itu adalah orang paling berpengaruh di situ. Dan Andika segera menyusul memberi hormat. Kita kedatangan tamu guru, Papar Soma. Namanya Andika, dan dia selama 2 purnama ini mencoba mempelajari jurus-jurus perguruan kita dari atas sebuah pohon. Gumam Andika, gumam laki-laki setengah baya itu berwibawa dengan melipat tangan di depan dada. Namaku Kisanca, dan aku adalah ketua perguruan Trisula Kembar. Oh iya, benarkah yang dikatakan muridku itu, Nak Andika? Tanyalah laki setengah baya memperkenalkan diri sebagai Kisanca. Benar Ki, jawab Andika singkat. Sampai jurus apa yang kau dapatkan? Kalau tidak salah, sampai jurus sapuan Trisula Kembar, jawab Andika lagi tanpa ingin menyembunyikan sedikit pun. Begitu lugu sikapnya, Soma yang masih berdiri di sisi Andika terperanjat sampai-sampai dia bergumam sendiri. Bahkan Kisanca pun sempat memperlihatkan perubahan air muka mendengar jawaban polos Andika. Dari tempat duduknya, ketua perguruan Trisula Kembar ini bangkit. Matanya memperhatikan Andika dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Memang bukan main anak ini. Padahal untuk bisa sampai ke jurus yang barusan disebutkan, murid-muridnya yang lain paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 6 purnama. Tapi anak ini, maukah kau perlihatkan padaku di halaman depan? Andika mengangguk cepat. Kisanca bergegas melangkah keluar dari pendopo, sementara di belakangnya menyusul Andika dan Soma. Dan mereka langsung menuju ke halaman depan perguruan yang biasa digunakan untuk berlatih. Begitu sampai di luar, Kisanca segera memerintahkan murid-muridnya berdiri membentuk lingkaran besar. Sementara di tengah-tengahnya Andika sudah berdiri dengan wajah berbinar. Sedikit pun tak ada garis kesombongan terlintas di wajah anak berumur belasan ini. Ya, silakan mulai. Kisanca memberi aba-aba dari pinggir lingkaran. Andika memulai. Berhasilkah Andika menunjukkan jurus yang diminta Kisanca? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih.
dan sampai bertemu kembali.